kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau ngecek dulu ya. Hari ini yang gak hadir siapa? Berarti Irsyad dan Gadis atas keterangan apa? Sakit. Baik, kita doakan semoga Gadis dan Irsyad lekas sehat sehingga dapat beraktivitas seperti biasa. Kondisi kelasnya sudah bersih, seragamnya udah rapi belum? Berikutnya, Ibu mau mengingatkan tentang kontrak belajar kita ya. Yang paling penting adalah Ibu mengizinkan kalian untuk menggunakan handphone, tapi mohon kerjasamanya handphonenya digunakan untuk proses pembelajaran. Sampai sini bisa dipahami? Baik, Ibu mohon kerjasamanya ya dari 11 MIPA 2 supaya kegiatan belajar hari ini kita dapat berjalan dengan lancar. Yang belakang kelihatan nggak? Salsa Aisyah? Kelihatan. Kuku Denny kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Karena kita sekarang udah mau mulai belajar, jadi Ibu mohon untuk kalian fokus ya supaya kegiatan belajarnya nanti dapat berjalan dengan baik ya. Tahu sendiri kan fisika itu butuh fokus yang tinggi. Untuk itu kita coba main tebak-tebakan. Apa perbedaan gambar sebelah kiri dan kanan? Kopinya, kopi. Gelasnya. Oke, kayaknya itu belum dengar suara Rehan. Rehan, apa yang beda dari gambar kiri dan kanan? Telurnya ya? Yang sebelah kiri gimana? Wah, yang sebelah kanan? Yang lain setuju? Setuju. Berarti fokusnya udah bagus ya. Sekarang kita bisa mulai perhatikan gambar di samping. Gambar apakah itu? Kalau misalkan ada seseorang yang menyelam di dalam laut, apa yang kalian ketahui? Apa? Semakin dalam gimana? Tekanannya semakin besar. Dari gambar tersebut ada yang tahu nggak sih kira-kira kita mau belajar apa hari ini? Tentang tekanan. Oke, bagus ya, bagus tadi. Ya. Tujuan pembelajarannya hari ini yang pertama kita akan mengidentifikasi penerapan fluidostatis dalam kehidupan sehari-hari, menyimpulkan konsep tekanan hidrostatis, menyimpulkan konsep hukum Pascal, dan yang terakhir mempresentasikan pemanfaatan hukum Pascal. Silakan dibuka handphonenya, scan barcode yang ada di depan, atau yang terkendala boleh klik link yang sudah Ibu share di grup. Sudah terkirim semua ya? Kapan kegiatan pembelajaran hari ini? Ada pertemuan 1. Jadi tujuan pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan di awal itu akan dibagi menjadi 2 pertemuan. Pertemuan pertama nanti kita ada orientasi masalah. Yang kedua itu nanti ada pembagian kelompok. Yang ketiga itu ada penyelidikan. Dilanjutkan nanti di pertemuan kedua ya, itu kita akan bermain permainan ulang tangga. Kemudian nanti ada presentasi hasil. Dan selanjutnya nanti ada evaluasi ya. Setelah evaluasi, proses pembelajaran kita tentang tujuan pembelajaran yang di awal tadi berarti sudah selesai. Kemudian Ibu sampaikan penilaian yang akan Ibu ambil ya, itu untuk pengetahuannya nanti kalian mengerjakan 2 buah soal di akhir pertemuan kedua. Kemudian untuk keterampilannya nanti Ibu ambil keaktifan kalian saat sesi diskusi dan presentasi di akhir. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. Kita masuk sekarang ke orientasi masalah. Jelas nggak? Jelas ya. Jadi nanti akan Ibu bagikan LKPD. Ini orientasi masalah kita. Ada teks 1 dan teks 2. Oke, untuk pembagian kelompoknya ini, sekarang silakan kalian duduk sesuai dengan anggota kelompoknya masing-masing. Karena Bu Dedi. Ya, kursinya dihadapin belakang aja nggak apa-apa. 5. Aman semua? Ibu bagikan LKPD-nya ya. Teks 2. Semakin kedalaman laut semakin tekanannya tambah. Ini ada nggak alatnya disebutin di sini apa yang pakai prinsip Pascal? Ada di sini. Kalau yang sudah selesai membuat hipotesisnya, boleh lanjut ke penyelidikan ya. Silakan, di situ ada beberapa pertanyaan kalian cari. Nah, kalau yang penyelidikan ini silakan dipakai semua sumber informasi yang kalian punya. Ya, boleh searching, boleh buka bahan ajar ya. Ya. Kalau ada
Gitu doang. Itu seni PA sama handphone seni jadi boleh pakai gitu doang. Coba sampai nomor 5. Udah lihat apakah gitu doang. Oke, setelah selesai kegiatan penyelidikan, yang berikutnya silakan buka halaman di LKPD-nya yang menunjukkan permainan ular tangga. Sudah ketemu? Sudah. Oke, di situ ada beberapa aturan ya. Bisa dibaca tulisannya? Bisa. Sampai sini sudah siap bermain? Sudah. Nanti soal dan jawabannya kalian tulis di halaman berikutnya. Ini putaran dadu untuk kelompok 1. 3, awal yang baik ya. Berarti kelompok 1 move ke 3 dan langsung naik ke kira-kira apa nih soalnya? Coba ya silakan dipoto. Sekarang dadu untuk kelompok 2. Berapa nih? 6. Kelompok 2 mana kelompok 2? Standby nih. Apa pertanyaannya nih nomor 6? Ya, sudah dipotong. Samaan nomor 1. Benar jawabannya. Kita kasih tepuk tangan. Kelompok 4. Apa jawabannya kelompok 4? Persamaan yang mana? Yang 2. Yang nomor 2. Benar. Ini posisi kelompoknya yang tertinggi ada kelompok 7. Dan kelompok 1. Oke, kita masuk ke kegiatan berikutnya. Kalian simpulkan apa yang dapat kelompok kalian simpulkan dari kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan 1 dan pertemuan hari ini. Silakan kalian buat susunannya sesuai dengan tanyaan 1, 2, dan 3. Nanti ibu minta secara random kelompok yang mana untuk maju. Nanti kelompok lain memperhatikan untuk memberikan tanggapan ya. Untuk presentasi bisa ya caranya? Bisa. Maju dulu, pembukaan, perkenalan, sampaikan isinya. Kemudian baru nanti diakhiri dengan penutup. Seperti itu ya. Kita lanjutkan ke presentasi kelompok. Dari kelompok 1 sampai 8. Ada yang udah siap untuk mempresentasikan? Ada yang mau presentasi duluan? Oke, kalau nggak ada, ibu tunjuk kelompoknya. Oh, Patri mau? Oke, silakan. Ya, satu kelompok maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kelompok 8 di sini ingin mempresentasikan tentang kesimpulan apa yang kami dapatkan dari pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan kami dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah tekanan hidrostatis terdapat pada zat cair. Semakin tinggi zat cair pada wadah, maka makin berat zat cair itu, sehingga makin besar tekanan yang dikerjakan zat cair pada dasar. Alat penggunaan hukum Pascal bagi berikut: mesin pengangkat mobil, dongkrak hidrolik, mesin gempa, rem hidrolik, dan ekskavator. Oke, sudah selesai presentasi dari kelompoknya Bagas. Ibu minta kelompoknya Keisha silakan memberikan tanggapan. Kalian sependapat atau tidak? Pendapat Bu. Sependapat. Ada yang ingin ditambahkan nggak Keisha? Atau sudah cukup? Sudah cukup Bu. Sudah cukup. Terima kasih atas presentasinya. Yang lain silakan beri tepuk tangan. Oke, berarti sudah presentasi semua ya. Sebelum melanjutkan, boleh nggak Ibu ngasih sedikit saran buat kalian ketika presentasi? Boleh Bu. Ya, untuk presentasi yang lebih baik di kesempatan berikutnya, sama kok Ibu juga pasti masih banyak kekurangan. Tapi kalau di kesempatan ini kita sama-sama belajar ya, gimana caranya menampilkan sesuatu yang baik, terutama refleksi dari yang kalian tampilkan tadi. Nadira, Nabila, ya bisa dengarkan? Ya, jadi yang tadi kalian tampilkan, satu poin plusnya adalah kalian mau maju presentasi sendiri, itu bagus.
bagus. Ya, Ibu salut untuk yang itu. Ya, kemudian yang ingin Ibu berikan masukan adalah ketika kalian maju kelompoknya itu terdiri dari beberapa orang kan ya. Jadi seharusnya ada pembagian materi yang akan dibacakan oleh masing-masing anggota. Bisa nggak nanti di presentasi berikutnya diterapin? Bisa, saya. Oke, itu ya harapan Ibu. Oke, yang berikutnya coba kita lihat ke slide. Ya, setelah konsep yang tadi kalian simpulkan, Ibu ingin memberikan penguatan ya supaya kita samakan persepsi. Untuk teks yang pertama kalian identifikasi itu kan tentang apa? Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Tadi kan ada yang bilang oleh gaya ya. Ya, gayanya itu adalah gaya berat dari zat cair itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis itu ada satu. Yang pertama adalah massa jenis. Yang kedua percepatan gravitasi. Yang ketiga ada kedalaman. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini tentang hukum Pascal. Yang bunyi hukum Pascal itu adalah tekanan yang diberikan pada ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Tadi disebutkan oleh kelompoknya Dena ya. Benar nggak Dena? Benar. Yang berikutnya sekarang silakan scan barcode yang ada di depan. Apa yang dapat kamu simpulkan pada pembelajaran hari ini? Silakan masukkan beberapa kata atau kalimat. Besar jawabannya adalah tekanan hidrostatis. Oke, sudah kita cukupkan ya. Jadi itu kesimpulan pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Berikutnya, Ibu mau tahu kesan pembelajaran pada pertemuan hari ini? Coba Ibu minta pendapatnya dari Reza. Re, yang mana Re? Yang paling kiri. Kenapa? Soalnya ngerjainnya main sama salsa ya? Senang gak diskusi kelompok? Senang ya, apalagi cuma jadi beban ya kan? Tolong ya sadar diri yang jadi beban. Yang berikutnya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membuat sebuah project. Projectnya itu tentang labirin Pascal, tutorial dan lain sebagainya akan Ibu kirimkan ke guru. Tadi kalian main ular tangga kan ya? Iya. Cara buatnya gimana dia? Ini Ibu pakai Canva. Ya, silakan kalau kalian nanti yang mau tahu cara buatnya boleh kita diskusi. Dari permainan ular tangga tadi bukan tanpa alasan Ibu menggunakan media ular tangga pada pertemuan hari ini. Kemudian ketika kalian sudah berusaha, ya kan? Ternyata keadaannya memukul kalian itu harus bergerak turun. Jadi keadaan yang disebutkan tadi sama kan seperti di kehidupan sehari-hari. Kadang kita udah merasa usaha tapi hasilnya ternyata tidak sesuai sama apa yang telah kita usahakan. Iya nggak? Iya. Rasanya seperti itu. Terus ketika kayak gitu pasti kalian kehilangan sedikit motivasi, ya nggak? Iya. Nah, melalui kesempatan itu mungkin satu kita bisa evaluasi dari cara jalan kita. Mungkin tadi sebelumnya ada yang salah atau ada yang kurang benar, ya kan? Kemudian diulang, bisa jadi kita mendapatkan hasil yang lebih baik karena kita merevisi kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Itu yang mungkin hikmah bisa kita ambil ketika kita harus bergerak mundur, ya. Dan itu masih lebih baik ketika kalian tidak memilih untuk melangkah satu pun. Karena kalau kalian tadi nggak main, bidang kalian injak angka 1 nggak? Enggak, ya kan? Jadi daripada kalian diam di sini, setidaknya ada pergerakan walaupun angkanya tidak besar. Dan itu masih lebih baik daripada ketika kita bidangnya masih berada di pinggir papan. Sampai sini bisa dipahami? Ya, jadi itu ya motivasi yang ingin Ibu sampaikan. Apapun kondisinya, ya jalankan, tetap semangat sambil kita pelajari ada yang salah atau tidak dari langkah yang sudah kita lalui, seperti itu.